Klaim penelitian vs legal standing, polemik pernyataan Dr. Tifa dan Roy Suryo CS soal ijazah Jokowi. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini, perdebatan tidak hanya berkutat pada substansi dokumen, tetapi juga menyentuh aspek otoritas hukum pihak-pihak yang melakukan kajian. Dr. Tifa menegaskan bahwa dirinya bersama Roy Suryo dan rekan-rekan tidak pernah secara langsung menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu. Menurutnya, yang mereka lakukan semata-mata adalah penelitian terhadap ijazah Jokowi yang beredar di masyarakat, bukan terhadap dokumen asli yang tersimpan di institusi resmi. Namun, dari penelitian atas dokumen yang beredar tersebut, mereka menyimpulkan bahwa dokumen itu tidak identik dengan standar ijazah asli, sehingga disebut palsu dalam konteks hasil kajian akademik mereka. Pernyataan ini menjadi krusial karena Dr. Tifa mencoba menarik garis pembeda antara tuduhan hukum dan kesimpulan penelitian. Dalam logika mereka, penelitian dianggap sebagai aktivitas ilmiah yang sah, selama objek kajian adalah dokumen publik yang beredar luas dan bukan arsip negara yang bersifat tertutup. Namun, sudut pandang berbeda disampaikan oleh mantan hakim yang pernah menangani sidang kopi sianida, sebuah kasus besar yang syarat pembuktian hukum dan kehati-hatian prosedural. Ia menilai bahwa Roy Suryo CS tidak memiliki legal standing untuk melakukan penelitian terhadap ijazah Presiden Jokowi, terlebih jika hasilnya kemudian dikonsumsi publik dan memunculkan persepsi hukum tertentu. Menurutnya, dalam konteks hukum tata negara dan administrasi, ijazah Presiden bukan sekadar dokumen akademik, melainkan dokumen negara yang implikasinya menyentuh legitimasi kekuasaan. Karena itu, penelitian terhadap dokumen semacam ini tidak bisa dilepaskan dari kewenangan lembaga resmi atau mekanisme hukum yang sah. Analisis investigatif, di mana titik masalahnya? Secara investigatif, konflik ini bertumpu pada 3 titik krusial. Pertama, soal objek penelitian. Dr. Tifa menegaskan bahwa yang diteliti adalah ijazah yang beredar di masyarakat, bukan ijazah asli. Namun di sisi lain, publik sulit memisahkan antara dokumen yang beredar dengan ijazah Presiden sebagai simbol jabatan. Ketika hasil penelitian menyebut palsu, dampaknya tetap mengarah pada sosok Presiden Jokowi. Kedua, soal otoritas dan legal standing. Pendapat mantan hakim menekankan bahwa dalam hukum, tidak semua orang berhak meneliti atau menguji dokumen tertentu jika hasilnya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan politik. Disinilah Roy Suryo CS dipersoalkan. Apakah penelitian mereka murni akademik, atau sudah memasuki wilayah pembuktian hukum tanpa kewenangan? Ketiga, soal konsekuensi publik. Walaupun diklaim sebagai penelitian ilmiah, penyebaran kesimpulan ke ruang publik mengubah sifatnya menjadi konsumsi politik dan hukum. Di titik ini, garis antara riset, opini, dan tuduhan menjadi kabur, dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru. Antara ilmiah dan yuridis. Kasus ini memperlihatkan benturan klasik antara kebebasan akademik dan ketertiban hukum. Penelitian boleh dilakukan siapa saja, tetapi ketika objeknya menyangkut kepala negara dan legitimasi jabatan, hukum menuntut standar dan kewenangan yang jauh lebih ketat. Pernyataan Dr. Tifa dan kritik dari mantan hakim membuka satu pertanyaan besar. Apakah polemik ini murni soal metodologi penelitian, atau justru menunjukkan celah hukum yang belum pernah benar-benar diuji secara terbuka? Yang jelas, selama isu ini terus bergulir tanpa forum pembuktian resmi, publik akan terus berada di antara dua narasi, klaim ilmiah tanpa legal standing dan keheningan institusional yang memicu kecurigaan.